Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firial Mustafa Kamal dengan NIM 28920700001 dari Program Studi Manajemen, reguler semester 5, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Kali ini saya akan menjelaskan UTS Manajemen Keuangan saya dengan materi biaya modal yang diampu oleh dosen Ibu Ifah Masrifah MM. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari pengertian. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari utang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Selanjutnya ada konsep. Konsep biaya modal erat kaitannya dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return. Dari sisi investor atau pemilik modal, tinggi rendahnya required rate of return merupakan tingkat keuntungan yang diminta, sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan dana merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal. Selanjutnya, ada jenis biaya modal. Jenis biaya modal dibedakan menjadi dua, yaitu secara individu dan secara keseluruhan. Di secara individu, terdapat utang perniagaan, utang jangka pendek, utang wesel, obligasi, laba ditahan, dan penggunaan saham preferen. Sedangkan untuk secara keseluruhan, jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan atau biasa disebut dengan Weighted Average Cost of Capital atau WACC. Selanjutnya kita masuk ke ilustrasi biaya modal. Misalkan perusahaan mengerjakan proyek jangka waktu tidak terbatas yang didanai 100% dengan menggunakan utang yang membayarkan tingkat bunga sebesar 20% per tahun. Berapakah tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemberi utang? Maka jawabannya adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan pemberi utang adalah 20%. Biaya modal utang tersebut 20% sebelum pajak. Proyek tersebut harus bisa menghasilkan minimal keuntungan bersih 20% agar bisa menutup biaya utang tersebut. Selanjutnya kita masuk ke biaya utang atau cost of debt. Penggunaan utang sebagai modal menurunkan laba atau penghasilan yang dikenai pajak karena bunga yang harus dibayar. Karena itu, penggunaan utang dapat mengurangi pajak yang dibayar atau tax deductible. Kita bisa lihat di sini ada rumusnya, yaitu KD sama dengan KB dalam kurung 1 dikurang tax. Dengan keterangan, KD merupakan biaya utang setelah pajak, KB merupakan biaya utang sebelum pajak, dan tax adalah tax rate atau tingkat pajak. Kita masuk ke contoh perhitungan biaya utang. Di sini soalnya adalah PT Sinaran mengajukan pinjaman ke Bank Subur dengan tingkat bunga per tahun adalah 5%. Tingkat pajak adalah 20%. Maka hitung besarnya biaya utang bank. Kita kerjakan dengan rumus KD sama dengan KB dikalikan 1 dikurangi tax. KB di sini merupakan biaya utang sebelum pajak. Biaya utang sebelum pajaknya adalah 5%. Dijadikan desimal menjadi 0,05. Dikalikan 1 dikurangi taxnya 20% didesimalkan menjadi 0,2. Maka 0,5 dikali 0,8 menghasilkan 0,04. Yang jika dijadikan persen menjadi 4%. Selanjutnya, kita masuk ke biaya utang obligasi. Jika perusahaan menggunakan obligasi sebagai cara mendapatkan modal, biaya modal dari obligasi adalah sama dengan YTM atau Yield to Maturity, yaitu tingkat keuntungan yang diminta oleh pembeli obligasi. Rumus dari biaya utang obligasi adalah KB sama dengan INT ditambah MV dikurangi PV dibagi N per MV ditambah PV dibagi 2.
dengan keterangan INT merupakan bunga tahunan, MV merupakan nilai nominal atau nilai jatuh tempo atau disebut dengan maturity value, PV merupakan nilai pasar obligasi atau present value, dan N adalah umur obligasi. Selanjutnya kita melihat contoh perhitungan biaya utang obligasi. Soalnya adalah PT Sinaran memperoleh modal dengan menjual obligasi jatuh tempo 4 tahun bernilai nominal 12 juta dengan kupon rate tahunannya adalah sebesar 10%. Jika obligasi tersebut terjual dengan harga 10 juta, berapa biaya utang obligasi tersebut jika diketahui tingkat pajak penghasilannya sebesar 20%? Maka kita hitung dengan rumus tadi yaitu KB INT plus MV dikurang PV bagi N per MV plus PV dibagi 2. Nah, INT ini merupakan 10% dari hasil MV-nya ya sebesar 12 juta. Maka di sini kita dapatkan hasil 1,2 juta ditambah MV yang merupakan nilai nominal atau nilai jatuh tempo sebesar 12 juta dikurangi PV yaitu nilai pasar obligasinya yang sebesar 10 juta dikurangi 10 juta dibagi N tahunnya, tahun jatuh temponya sebesar selama 4 tahun yaitu dibagi 4 per MV kita masukkan lagi 12 juta dan PV kita masukkan lagi 10 juta dibagi 2, maka didapatkan hasil sebesar 0,1545 yang apabila dipresentasikan menjadi 15,45%. Kemudian untuk mengetahui pajak penghasilannya kita menggunakan rumus dari yang sebelumnya yaitu KB dikalikan 1 dikurang teks sama dengan 0,1545 itu dari KB-nya dikalikan 1 dikurangi teksnya sebesar 20% apabila didesimalkan menjadi 0,2 sama dengan 0,1236 atau sama dengan 12,36%. Jadi biaya utang obligasinya sebesar 12,36%. Selanjutnya kita masuk ke biaya saham preferen. Biaya penggunaan dana yang berasal dari saham preferen dapat dihitung dengan membagi dividen per lembar saham preferen dengan harga neto saham preferen saat penjualan. Dengan rumus KP sama dengan DP per PN, yaitu KP adalah biaya saham preferen, DP merupakan dividen saham preferen tahunan, dan PN adalah harga saham preferen saat penjualan yang telah dikurangi biaya penerbitan atau flotation cost jika ada. Selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan biaya saham preferen. Soalnya adalah PT Sinaran menjual saham preferen sebesar dengan nominal 10.000. Harga jual saham preferen sebesar 15.000. Dividen tiap tahunnya adalah 1.000. Biaya penerbitan saham setiap lembar sebesar Rp100. Maka hitunglah biaya saham preferen tersebut. Kita gunakan rumus KP sama dengan DP per PN. KP-nya habis itu DP yaitu adalah dividen saham preferen tahunan sebesar dividen tiap tahunnya adalah Rp1.000 per PN adalah harga saham preferen saat penjualan yang telah dikurangi biaya penerbitan. Maka penjualannya harganya 15.000 dikurangi biaya penerbitannya yang sebesar Rp100. Maka didapatkan hasil 0,06 yang apabila dipresentasikan menjadi 6%. Selanjutnya ada biaya saham biasa atau cost of equity. Dibagi menjadi dua yaitu adalah biaya saham biasa baru dan juga biaya saham biasa. Biaya saham biasa baru ini isinya adalah ekuitas eksternal sedangkan yang biaya saham biasa merupakan ekuitas internal saja. Biaya saham baru. Biaya saham baru merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dengan menjual saham biasa baru. Biaya saham biasa baru biasanya lebih tinggi dari biaya saham biasa, karena penjualan saham baru memerlukan biaya emisi atau flotation cost.
Biaya emisi akan mengurangi penerimaan perusahaan dari penjualan saham. Di sini rumusnya adalah KC sama dengan D1 per P0 dikalikan 1 dikurangi F plus G, di mana KC merupakan biaya saham biasa baru, D1 merupakan dividen yang diharapkan pada akhir tahun pertama, P sama dengan harga jual saham biasa baru, G merupakan pertumbuhan dividen saham per tahun atau growth, dan F ada flotation cost atau biaya penerbitan. Selanjutnya ada biaya saham biasa. Sama dengan biaya laba ditahan, merupakan tingkat pengembalian yang diminta oleh pemegang saham biasa perusahaan. Dengan rumusnya, KC sama dengan D1 per P0 ditambah G. Yaitu KC adalah biaya saham biasa, D1 merupakan dividen yang diharapkan pada akhir tahun pertama, P merupakan harga jual saham biasa, ditambah G yaitu adalah pertumbuhan dividen saham per tahun. Selanjutnya ada biaya modal keseluruhan. Biaya modal keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Biaya modal yang diperhitungkan merupakan biaya modal dari seluruh jenis modal yang digunakan. Karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda, maka menetapkan biaya modal perusahaan secara keseluruhan dihitung dengan WACC atau Weighted Average Cost of Capital atau biaya modal rata-rata tertimbang. Untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama ada mengidentifikasi sumber-sumber dana. Yang kedua, menghitung biaya modal individual atau biaya modal untuk setiap sumber dana. Yang ketiga, menghitung proporsi dari masing-masing sumber dana. Dan yang keempat, menghitung rata-rata tertimbang dengan menggunakan proporsi dana sebagai pembobot. Dalam WACC, komponen modal yang sering dipakai adalah saham biasa, saham preferen, utang, dan laba ditahan. Dengan rumus WACC adalah WD dikali KB dikalikan dalam kurung 1 dikurang teks ditambah WP dikali KP ditambah WC dikali KC, di mana WACC adalah Weighted Average Cost of Capital, WD merupakan proporsi biaya utang, WP merupakan proporsi biaya saham preference, dan WC merupakan proporsi biaya saham biasa. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.